Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang ke-9 di triwulan yang kedua di tahun 2024 dengan judul Dasar Pemerintahan Allah. Namun sebelum kita mempelajari secara lengkap, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa yang penuh kasih, bila mana kami akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat, biarlah Tuhan berkati kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami mampu mengerti memahami akan firman ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dasar pemerintahan Allah. Ayat inti terdapat di dalam Wahyu 12 ayat yang ke-17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema-tema kitab suci tentang pertentangan besar dan tempat kudus surgawi tidak dapat dipisahkan dari tema hukum Allah dan hari Sabat yang termasuk dalam hukumnya. Mempertahankan hukum Allah berarti mempertahankan statusnya sebagai pencipta dan raja yang sah atas alam semesta yang bertahta di tempat kudus surgawinya. Bagaimana pelajaran ini secara lengkap? Mari kita mempelajarinya. Di pelajaran hari Minggu dengan judul Bait Suci dan Hukum, ada beberapa hal yang perlu kita mengerti hubungan antara bait suci dan hukum itu sendiri. Yang pertama, hari pendamaian adalah hari penghakiman. Pada hari itu, imam besar akan masuk ke dalam tempat maha kudus untuk melakukan pendamaian atas dosa. Di sana, di tempat paling terdalam dari bait suci, terdapat tabut perjanjian. Di dalam tabut tersebut terdapat 10 perintah Allah yang ditulis di atas loh-loh batu. Keluaran 25 ayat 16. Tutup emas tabut itu disebut tutup pendamaian, di mana darah dipercikkan untuk menyucikan bait suci dari dosa. Kehadiran Allah dinyatakan dalam kemuliaan Sekinah di atas tutup pendamaian. Setiap korban yang dipersembahkan mengungkapkan belas kasihan Allah kepada manusia yang berdosa. Tetapi hari pendamaian menunjukkan bahwa dosa diingat sampai hari penghakiman, sebagaimana tertulis dalam Ibrani 10 ayat 3. Dan bahwa dosa itu benar-benar dapat dihapuskan hanya melalui iman kepada darah Kristus yang menyucikan dari dosa. 1 Petrus 1 ayat 18 dan ayat 19. Di sana, di hadirat Allah, belas kasihan dan keadilan berpadu dengan indahnya. Di poin yang kedua, berdasarkan tulisan Ellen G. White, Kemenangan Akhir halaman 367 dikatakan, hukum Allah di dalam tempat kudus di surga adalah yang asli, yang agung, di mana petunjuk-petunjuk yang dituliskan di atas loh batu dan dicatat oleh Musa dalam Pentateuch atau 5 kitab Musa adalah transkrip atau salinan yang tidak pernah salah, yang sempurna. Mereka yang mengerti pokok penting ini dituntun untuk melihat kesucian dan sifat tidak berubah dari karakter hukum ilahi itu. Poin penting lainnya adalah jika hukum Allah digambarkan dalam tabut perjanjian di bait suci surgawi, maka hukum Allah tidak mungkin ditiadakan di kayu salib. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya bahwa hukum Allah ini kekal, tidak berhenti pada waktu kematian Yesus di kayu salib. Mari kita lanjutkan pelajaran ini. Di hari Senin dengan judul kekekalan hukum Allah. Ya, tadi dikatakan tidak berhenti di kayu salib. Poin pertama di dalam Matius 5 ayat 17 sampai dengan 18.
Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Pernyataan ini sangat jelas. Yesus mengatakan bahwa tidak ada hukum yang diganti. Yang kedua, gereja masa Advent hari ke-7 mengikuti jejak para pembaru Protestan yang menjunjung tinggi kesucian hukum Allah. Seperti penegasan yang sangat kuat dari John Wesley. Berikut ini, mari kita perhatikan penegasan daripada John Wesley. Hukum ritual atau upacara yang disampaikan oleh Musa kepada Bani Israel yang berisi semua perintah dan ketetapan yang berhubungan dengan korban-korban dan pelayanan bait suci yang lama, Tuhan kita memang datang untuk meniadakan, membubarkan, dan menghapuskannya sama sekali. Tetapi hukum moral yang terkandung dalam 10 perintah Allah dan yang ditegakkan oleh para nabi tidak dihapuskannya. Lebih lanjut dikatakan, bukanlah maksud kedatangannya untuk meniadakan satu bagian pun dari hukum ini. Ini adalah hukum yang tidak akan pernah bisa dirusakkan, yang berdiri teguh sebagai saksi yang setia di surga. Setiap bagian dari hukum ini harus tetap berlaku bagi seluruh umat manusia dan di segala zaman. Karena tidak bergantung pada waktu atau tempat atau keadaan lain yang dapat berubah, tetapi pada sifat Allah dan sifat manusia dan hubungan keduanya yang tidak dapat diubah satu sama lain. Berikut pernyataan dari John Wesley, ya, sangat tegas sekali. Yang ketiga, karena hukum Allah adalah transkrip dari karakternya, Keluaran 34 ayat 5 sampai dengan 7, dan juga fondasi tahtanya dan dasar moral bagi umat manusia, iblis sangat membencinya. Wahyu 12 ayat 17. Mempertahankan hukum Allah berarti mempertahankan karakter Allah dan statusnya sebagai pencipta dan raja yang sah atas alam semesta yang bertahta di tempat kudus surgawinya. Menegakkan hukum Allah berarti kita memahami bahwa Allah adalah satu-satunya sumber standar moral dan makna kehidupan. Meninggalkan Allah dan prinsip-prinsip kehidupannya akan membawa kekacauan dan kematian kekal. Sangat jelas dikatakan bahwa hukum ini kekal karena itu adalah karakter Allah sendiri. Di pelajaran hari Selasa dengan judul Sabat dan Hukum. Apa hubungannya antara sabat dan juga hukum? Ya, mari kita lihat. Poin pertama, kita ada di dunia ini karena Yesus menciptakan kita. Ya, Dia layak kita sembah bukan hanya karena Dia menciptakan kita. Wahyu 4 ayat 11. Tetapi juga karena Dia telah menebus kita. Penciptaan dan penebusan adalah inti dari semua penyembahan yang benar. Oleh karena itu, hari Sabat sangat penting untuk memahami rencana keselamatan. Sabat berbicara tentang pemeliharaan Sang Pencipta dan kasih Sang Penebus. Yang kedua, pada akhir pekan penciptaan Allah beristirahat di dalam keindahan dan keagungan dunia yang telah Ia ciptakan. Kejadian 2 ayat 1 sampai dengan 3. Dia juga beristirahat sebagai teladan bagi kita. Hari Sabat adalah jeda mingguan untuk memuji Dia yang telah menciptakan kita. Keluaran 20 ayat 8 sampai dengan 11. Yang ketiga, Sabat adalah simbol kekal perhentian kita di dalam Dia. Sabat adalah tanda kesetiaan khusus kepada Sang Pencipta. Yeskel 20 ayat 12 dan juga ayat 20. Sabat adalah simbol istirahat, bukan pekerjaan. Simbol kasih karunia, bukan legalisme. Simbol jaminan, bukan penghukuman.
simbol kebergantungan pada Allah untuk keselamatan dan bukan pada diri kita sendiri. Yang keempat, Wahyu 14 adalah pekabaran akhir zaman Allah bagi dunia, memanggil manusia untuk beristirahat dalam kasih dan pemeliharaannya setiap hari Sabat. Pekabaran ini memanggil kita untuk mengingat Dia yang telah menciptakan kita dan memuliakan Dia. Memelihara hari Sabat juga merupakan penghubung antara kesempurnaan Eden dan kemuliaan langit yang baru dan bumi yang baru yang akan datang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Sabat begitu penting dalam kehidupan kita karena menghubungkan kita dengan Sang Pencipta kita. Waktu untuk mengingat, waktu untuk memuliakan, waktu untuk menyembah bagi Tuhan. Hari Sabat. Pelajaran hari Rabu dengan judul Tanda Binatang. Ada beberapa fakta yang menarik sehubungan dengan tanda binatang. Ya. Yang pertama, Wahyu 12 menguraikan konflik kosmis antara Kristus dan iblis selama berabad-abad. Konflik ini mencapai puncaknya dengan serangan terakhir iblis terhadap umat Allah. Wahyu 13 memperkenalkan dua sekutu naga, binatang dari dalam laut dan binatang dari darat. Kedua kekuatan ini bergabung dengannya untuk berperang melawan umat Allah. Yang kedua, pertentangan antara Kristus dan iblis dimulai di surga mengenai penyembahan. Yesaya 14 ayat 14, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Iblis menginginkan penyembahan yang hanya milik Sang Pencipta. Menurut Wahyu 13, ia berhasil melakukannya melalui aktivitas binatang darat. Wahyu 13 ayat yang keempat. Yang ketiga, Daniel 7 menunjukkan bahwa binatang darat ini sama dengan tanduk kecil yang berusaha untuk mengubah waktu dan hukum dan menjalankan otoritas selama 1260 tahun. Yang tertulis dalam Daniel 7 ayat 25 dan juga Wahyu 13 ayat 5. Satu-satunya bagian dari 10 perintah hukum Allah yang berhubungan dengan waktu adalah perintah keempat, yaitu hari Sabat, hari ketujuh. Hukum ini akan menjadi fokus dari konflik terakhir mengenai penyembahan yang benar dan penyembahan yang palsu. Yang keempat, Kitab Wahyu mengidentifikasi orang-orang yang setia kepada Allah sebagai orang-orang yang menuruti hukum-hukum Allah. Wahyu 12 ayat 17, Wahyu 14 ayat 12. Ini termasuk hari Sabat, hari ketujuh. Mereka yang menolak panggilan terakhir dari 3 malaikat untuk menyembah Allah pada hari kudusnya, Yesaya 58 ayat 13, dan yang menyembah binatang itu pada hari Sabat palsunya akan menerima tanda binatang itu. Saudara, dengan jelas dikatakan di sini, ketika kita menolak untuk mengikuti cara Allah, menyembah Allah yang benar, dan kita melakukan penyembahan dengan cara yang salah, yang palsu, kita sedang menerima tanda binatang itu. Di pelajaran hari Kamis, pekabaran 3 malaikat. Beberapa poin penting juga akan kita dapatkan di sini. Yang pertama, Wahyu 14 ayat 6 sampai dengan 12 adalah seruan terakhir bagi dunia untuk kembali kepada Tuhan. Malaikat pertama menyerukan, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Malaikat kedua menyerukan, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Malaikat ketiga menyampaikan sebuah peringatan agar tidak menyembah binatang dan patungnya. Wahyu pasal 13. Menarik saudara, inilah
panggilan atau pekabaran dari ketiga malaikat itu. Poin berikutnya, dua pilihan yang bertentangan disajikan dalam pekabaran tiga malaikat, yaitu menyembah Sang Pencipta atau menyembah binatang itu. Setiap orang di planet bumi ini akan membuat keputusan akhir yang tidak dapat ditarik kembali tentang siapa yang memiliki kesetiaan mutlak mereka, yaitu menyembah Yesus atau menyembah iblis. Poin yang ketiga, konflik terakhir mengenai kesetiaan kepada Kristus atau kesetiaan kepada kuasa binatang berpusat pada penyembahan. Dan inti dari pertentangan besar antara yang baik dan yang jahat ini adalah hari Sabat atau hukum yang keempat. Poin yang keempat, Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Umat percaya bukan hanya memiliki iman dalam Yesus, tetapi juga iman dari Yesus. Iman Yesus ini sendiri adalah sebuah karunia yang kita terima dengan iman. Hal ini akan membawa kita melewati krisis yang akan datang. Ketika krisis terakhir terjadi dan kita menghadapi boikot ekonomi, penganiayaan, pemenjaraan, dan kematian itu sendiri, iman dari Yesus akan membawa kita melewati masa-masa terakhir di dunia ini sampai Yesus datang kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dibutuhkan kesetiaan, dibutuhkan ketaatan untuk terus menyembah Yesus. Sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, di hadirat Allah, belas kasihan dan keadilan berpadu dengan indahnya. Yang kedua, setiap bagian dari hukum Allah harus tetap berlaku bagi seluruh umat manusia dan di segala zaman. Yang ketiga, bersabat berbicara tentang pemeliharaan Sang Pencipta dan kasih Sang Penebus. Yang keempat, hukum keempat akan menjadi fokus dari konflik terakhir mengenai penyembahan yang benar dan yang palsu. Dan yang kelima, dua pilihan yang bertentangan disajikan dalam pekabaran tiga malaikat, yaitu menyembah Sang Pencipta atau menyembah binatang itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang bisa saya bagikan pada pelajaran pekan ini. Semoga menjadi berkat bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang penuh kasih, sungguh kami mendapatkan satu pelajaran yang sangat indah. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tanamkan firman ini ke dalam hati kami, hidup kami, supaya kami tetap setia dalam penyembahan kami. Menyembah Allah yang benar melalui pengudusan hari Sabat. Bapa, berkati seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada, sehingga mereka pun boleh mengerti, memahami akan firman ini. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah pelanggaran dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih masih tetap bersama dengan saya di dalam channel YouTube Catatan Dansis untuk terus mempelajari pelajaran-pelajaran sekolah Sabat ini. Kita bertemu di pelajaran minggu depan. Selamat Sabat, selamat belajar. Tuhan memberkati.